Kepuasan pelanggan sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pelanggan yang merasa puas akan memberikan dampak positif kepada perusahaan tersebut dan sebaliknya. Saat ini perusahaan sudah melakukan survei kepuasan, namun hasil survei tersebut belum dilakukan follow up secara maksimal. Ide saya adalah dari hasil survei yang telah dilakukan, kita lakukan tracking untuk mengetahui perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan agar produk dan layanan jasa perusahaan bisa sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan. Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sony dari HCM ingin membuat program terkait ide. Ide saya adalah terkait dengan program coaching, karena sebenarnya coaching itu adalah hubungan kolaboratif, menemukan solusi dan mengembangkan potensi, dan di dalamnya adalah proses kreatif. Tujuan dari coaching itu sendiri adalah pengembangan tim dan talent, pengelolaan proyek, pemecahan masalah bersama, pemberian feedback, perencanaan dan pengembangan, dan di situ ada transfer knowledge dan skill. Adapun konsep dan prinsipnya, action yang dilakukan adalah direction, yang tadinya tidak tahu menjadi semakin tahu, clarity, yang tadinya belum jelas menjadi semakin jelas, dan support, yang tadinya belum yakin menjadi semakin yakin. Terima kasih. Target kamu berapa? Pencapaian kamu sekarang berapa? FSR bulan ini berapa? Terus kekurangan kamu untuk target bulan ini berapa? Kekurangan kamu total berapa? Kalau ada tools supaya kita bisa tahu angka real time, kayaknya akan memudahkan sales untuk bisa lebih mawas diri tentang pencapaian angkanya. Boleh nggak? Jalan pagi, jalan sendiri. Makan kentang, makan tahu. Senang sekali berada di sini di podcast kita, podcast Boleh Tahu. Boleh. 100.000 orang yang mendoakan maksudnya. Suasana baru, kebetulan ruang tamunya lagi direnov, jadi kita sekarang ngobrol-ngobrolnya di dapur dulu ya. Oke teman-teman, dan edisi sekarang kembali saya akan bersama dengan teman-teman yang orang-orang hebat yang sudah memberikan idenya buat perusahaan, dan mudah-mudahan ini bisa segera diimplementasikan. Kita bersama Mas Hari Bawono dan Mas Sony. Kasih aplaus dong. Anak buahnya tolong di-aplaus itu. Nah, edisi kita sekarang sebetulnya edisi yang ke-9, volume 9, tapi bahasan yang kedua. Karena sekarang kita akan berbagi informasi, berbagi cerita untuk para pemenang kontes ngide atau kode MD Media ya. Jadi orang-orang ini yang sudah mulai tidak banci sama kamera, sudah mulai bisa merekam diri sendiri di kamera, dan yang paling utamanya adalah menyampaikan ide untuk kemajuan perusahaan yang kita cintai ini. Oke, idenya seperti apa teman-teman? Yang pasti mungkin teman-teman belum sempat mendalam lihat videonya. Kita coba kupas tuntas bersama dua orang ini dan satu orang nanti tamu istimewa pemenang kode juga. Jadi kita balik lagi nanti di podcast Boleh Tahu. Oke, sudah minum teh manis. Tapi saya sarankan mulai kurangi gula ya teman-teman. Di usia sekarang kita ini coba mulai kita rubah diri kita supaya tidak menjadi karung gula demi kesehatan. Ya, itu tips kali ini. Oke, kembali ke edisi kita sekarang tentang kode. Kode itu apa sih Mbak Sari? Gue juga lupa. Kontes ngide ya, bener ya? Kontes ngide. Coba ngide. Oh, coba ngide. Lah, gue sendiri lupa ini gimana sih. Padahal udah 2 kali menang ya. Sekali 2 kali. Ya, coba ngide yang pertama saya akan persilakan buat siapa dulu nih? Tang ting tung mana yang untung? Mau siapa dulu? Silakan. Mas Hari lebih sudah lebih ready kayaknya nih. Silakan, Mas Hari dari marketing. Masih di marketing kan? Masih di marketing. Yuk, kita sharing. Idenya tuh seperti apa sih? Monggo. Oke, thank you. Buat Kang Agui. Dari gua sih idenya terkait dengan tracking survei kepuasannya. Jadi MD Media kan memang selama ini tiap tahun sudah melakukan survei kepuasan tuh Kang Agui. Dibantu oleh tim CFUE. Sekarang terpusat tuh. Jadi setahun itu 2 kali.
Jadi Ya. per semester akan ada survei kepuasan. Dan memang itu menjadi ukuran di KM tuh. Meskipun tahun ini kalau nggak salah udah nggak jadi KM ya untuk NPS-nya. Nah, setiap tahun itu kita mendapatkan feedback dari customer kita. Nah, dari feedback itu, namun hasilnya itu tidak dilakukan atau tidak ditanggapi secara serius lah ibaratnya. Hasil dari survei Hasil itu. dari surveinya. Jadi ibaratnya gini, kita melakukan survei, jadi di internal just nice to say, nice to have lah gitu ya. Cuman kita nggak ada nih improvementnya atau trackingnya. Misalkan contohnya gini, dari hasil survei itu didapatkan misalkan untuk SLA misalkan SMS Blast gitu ya, itu mengalami banyak customer yang tidak puas, jadi tidak sesuai dengan SLA misalkan gitu. Oke. Nah, itu kan sebenarnya input yang bagus buat kita ya MD Media sebagai Setuju. pemilik produk gitu ya. Nah, seharusnya itu kita harus tanggapin tuh. Kita harus komunikasikan ke PO-nya. Jadi selama ini komunikasi sudah. Cuman belum di tracking tuh. Sampai sejauh mana sih improvement itu sudah dilakukan dan apakah memang sudah benar dilakukan. Sehingga at the end setiap tahun kita dapat input dan kita selalu melakukan improvement, otomatis kan pasti service yang kita berikan atau produk yang kita berikan kan sesuai dengan ekspektasinya customer gitu. Oke. Itu sih Garis coba besarnya ide kayak dari gitu gua. ya. Iya. Jadi Berarti tracking ya. kebayang gini, kita udah survei, hasil udah ada, tapi udah di Yes. situ aja. Yes. Kalaupun ada improvement kita nggak tahu prosesnya sejauh mana. Iya. Gitu. Makanya Dan siapa yang melakukan, siapa yang handle gitu ya. oke, Mas Har ini mengusulkan supaya hasil dari survei ini ditindaklanjuti secara Serius lah ibaratnya. serius, artinya terukur juga gitu ya. Yes. Oh, oke. Sekarang masalahnya gini. Kalau orang sudah dapat hasil survei bagus ya udahlah alhamdulillah gitu kan. Ya. Kalau mungkin ada improvement yang lain oke. Ya. Sekarang masalahnya ada nggak sih hasil survei yang bikin kita agak-agak 5 ke bawah misalnya? Itu ada. Jadi ya memang ada beberapa gitu ya. Kalau ada kan berarti bener-bener harus serius. Iya. Bener nggak? Iya. Mas Sony suka masak kan? Nah, saya tahu suka masak nih. Minimal masak Indomie. Merek nggak apa-apa ya? Minimal masak mie instan kan? Ya. Sekarang bayangin udah beli bahannya, udah kita masak terus didiemin, gak dimakan. Kayak gitu nggak? Kurang Ya, lebih more gitu. or less lah. Iya kan? Ah. Kita udah punya, at least kita udah punya data. Ya udah tapi kita diemin gitu ya. Ya. Terus realnya itu nge-trace-nya kayak gimana tadi? Teman-teman PO yang akan Jadi- nge-trace atau dari marketing atau gimana? Jadi mungkin PIC bisa di marketing. Nah nanti kita kan selalu hasil survei yang udah didapat itu kita selalu present gitu ya ke teman-teman PO terkait gitu yang produknya dievaluasi di survei itu. Nah kita harus bikin tim kecil lagi tuh habis survei presentasi dilakukan, kita duduk bareng lagi dengan PO. Ini gimana? Apakah memang inputan atau feedback dari customer seperti itu adanya atau memang hanya special case gitu? Oke. Misalkan hanya cuman ke customer itu doang karena Satu memang itu aja satu gitu ya. itu aja gitu kan. Nah itu sebenarnya kejadian nggak seperti itu. Jadi ibaratnya ada komunikasi juga gitu. Apakah benar yang disampaikan customer kita seperti itu? Oke. Berarti yang pertama bikin tim kecil dulu. Yes. Tim kecilnya udah disanggupi dari marketing ya? Kalau untuk tim kecilnya jadi bareng-bareng sama PO nih. Maksudnya Cuman inisiasi ya? iya, Tim inisiasinya kan dari marketing. iya, dari Biasanya kan marketing. siapa yang mau ngawalin itu yang agak susah gitu. Iya. Mau ketua RT siapa? Nggak ada yang mau. Iya. Gitu kan? Oke, tim awalnya nanti dari teman-teman marketing. Baru nanti ngajak PO dari Iya. produk yang bersangkutan. Iya. Terus diidentifikasi. Ini use case di satu customer kah atau Feedback ternyata customer banyak itu, gitu ya? Itu bener nggak diinvestigasi gitu, juga gitu kan. Oke, ini tahunya keasinan. Oh bukan, dia aja kali lagi apa? Atau memang kokinya saat itu lagi kurang sehat gitu kan? Betul kan? Atau memang yang belinya aja nggak suka asin gitu, Iya. bilang keasinan. Iya. Artinya kan diinvestigasi dulu, bener nggak sih? Yes. Karena ya mana tahu kita bukan suudzon ya. Iya. Hasil survei bisa saja mau Subjektivitas juga ada. ya tidak objektif, sekedar untuk menjatuhkan dalam tanda kutip, Ya. nggak senang sama sama AM-nya atau sama ininya atau bahkan lagi kompetisi sama perusahaan kita kan? Iya, benar-benar. Kenapa itu harus diinvestigasi? Ya. Kebayang ya guys, jadi udah masak, udah beli bahan, udah masak, dimasak, ya dimakan gitu loh. Jangan didiemin, karena kalau Indomie didiemin itu lama-lama jadi karet gelang. Ya akan membesar. Setuju. Setuju ya teman-teman, jadi idenya ternyata seperti itu Mas Harbau. Sebagai orang-orang yang
suka nagih-nagih mana hasil customer surveinya gitu ya. Itu yang harus kita tindak lanjuti. Jangan sampai digedor-gedor, hello hasil survei mana, tapi kok udah ada didiemin baik gitu kan ya. Oke. Jadi buat para pemangku jabatan, para yang berkepentingan untuk hal ini, mudah-mudahan bisa segera dilakukan karena saya yakin hasil dari apa yang di tracking ini bisa menjadi gambaran ya. Oh oke, ini keasinan garamnya harus dikurangin. Siapa yang ngurangin garamnya? Si ABCD. Ya. Akhirnya masakan kita jauh lebih enak. Ya. Setuju Rud? Menang-menang baik. Oke, Menang bahaya. menang baik. Mas Harbau, terima kasih idenya sudah kegambar. Oke. Setelah itu nanti ada step lagi nggak? Setelah duduk bareng, teridentifikasi, terus Ya paling kita memantau improvement yang dilakukan gitu. Kalau memang sudah dilakukan, berarti kan nanti next surveinya lagi seharusnya kan sudah ke reflect ya. Dan kita terus pantau apakah memang itu muncul lagi gitu atau enggak gitu. setuju. Artinya jadinya pokoknya hasilnya yang tadi di tracking itu tidak hanya si tim kecil itu kan yang akan memperlihatkan, tapi di showing. Kita udah punya TV gede kan, ini hasilnya seperti ini, progresnya seperti ini. Ada lagi nanti improvement ke depannya setelah ini? Ya untuk sementara sih itu dulu. Jadi kita tracking dulu aja. Tracking dulu. Jadi jangan lupa untuk selalu di tracking hasil pekerjaan kita. Karena kalau didiemin itu bisa berbahaya. Thank you Mas Harbau. Sama-sama. Untuk idenya Oke. tracking hasil survei gitu ya. Ya. Alright. Dan selanjutnya pemirsa kita akan ke ide yang kedua. Kami persilahkan kepada Mas Sony. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Gimana tenisnya bos? Aman. Oke. Salam buat Pak Re ini. Tolong sekali-kali ngalah Pak, kata Mas Sony ya. Jangan menang dulu Pak. Aduh. Ya Mas Sony apa nih idenya nih? Ide saya sih sebenarnya sederhana gitu ya. Yang sudah kita lakukan sehari-hari itu namanya program coaching gitu ya. Coaching. Siap. Coaching gimana kita mengembangkan potensi gitu ya. Karena selama ini sebenarnya sudah kita lakukan gitu ya. Kadang-kadang kita juga nggak tahu apa yang kita lakukan. Sebenarnya di dalamnya ada proses coaching gitu ya. Karena sebenarnya coaching itu adalah hubungan kolaboratif gitu ya. Untuk menemukan solusi di dalamnya tuh ada proses kreatif. Karena ide, nah muncullah nanti dari situ akan muncul ide di dalamnya gitu ya. Ide itu memang kalau bisa memang dari si coach gitu kan, ada si coach, ada si coach gitu ya. Apa trainer trainee gitu ya? Lah boleh Bahasanya gitu ya? itu Trainer sama trainee gitu ya? Ya, kalau orang yang melakukan coachingnya itu sendiri coach, tapi Oke. orang yang kita untuk kita menggali ide dari itu namanya coachee gitu. Coaching. Kamu coaching sekali tasnya. Itu merek coach. Merek coach. Dasarnya apa sih Mas Sony? Apa namanya? Pain problemnya yang Mas Sony lihat? Main problemnya sebenarnya kita pengen mengembangkan potensi ya. Kita tahu sebenarnya di dalam diri masing-masing pekerja itu punya potensi gitu. Cuman dia nggak tahu gimana caranya Ini di belakang saya ada api. untuk mengemukakan itu. Jadi harus ada ini ya, kayak pancingan, kayak pertanyaan terbuka gitu. Karena idenya tuh sebenarnya bukan dari si coach, tapi dari si coachee. Sorry, awalnya gimana nih? Dibikin satu mekanisme supaya kita bisa menggali si coachee itu gimana awalnya Mas? Bikin Awalnya- media dulu atau gimana? Sebenarnya nggak perlu sih. Jadi kita baik itu yang misalnya dia performance-nya oke maupun tidak oke, kita juga harus kita coba gali sebenarnya apa yang menyebabkan dia oke, apa yang menyebabkan dia tidak oke apa gitu. Ya, dasarnya dua itu kan. Dasarnya betul. Kalau yang dipanggil ke depan kelas nih ya teman-teman. Ya. Kalau enggak yang angkanya paling bagus, justru angkanya yang paling jelek. Gitu kan. Kalau jelek ditanya kenapa, kalau bagus ajarin teman-temannya Iya. gitu. Kurang lebih gitu ya. Iya. Berarti nanti, nah kalau udah ketemu nih, apa kandidat coachee dari Mas Sony, itu langsung ditembak atau ada prosedur secara struktural atau apa gimana? Biasanya kita menggali dulu ya pertanyaan. Misalnya kayak ini aja sih terlambat gitu ya, datang terlambat. Kenapa datang terlambat? Nah sebenarnya terlambat itu kan ada faktor internal, ada faktor eksternal. Oke. Kalau faktor internal sebenarnya bisa kita kita gali potensinya itu kan berarti dari diri kita sendiri. Kalau eksternal ya nggak bisa lah. Kalau misalnya jalanan macet gitu. Nah kenapa jalanan macet? Kan itu faktor eksternal ya. Harusnya dari kita. Misalnya udah tahu kita misalnya jalanan macet yang tadinya jalan jam
7, ya mau nggak mau jadi setengah 7 gitu. Iya, betul. Jadi harus ada apa ya, ada improve lah dari kita sendiri gitu. Ya kan ban kendaraan saya banyak Mas. Jadi yang hari ini bocornya yang ini, yang besok bocornya yang ini. Ya, Alasannya pengalaman ya. alasannya sama, bertambah ban bocor gitu. iya. Ujung-ujungnya dibeliin ban baru sama bosnya tetap aja bocor gitu kan. Betul. Ya kayak gitu pasti yang dipanggil Iya. ya. Aduh bahaya. Jadi kalau nanti udah diajak ngopi gitu kan, dideketin sama Mas Sony, lu hati-hati lo. Gimana pekerjaannya sekarang, ngerjain apa? Ngopi yuk, disundut. Terus Mas Sony udah ketemu nih orangnya. Ada apa namanya? Coachingnya bakal seperti apa sih? Formal kah atau Sebaiknya sih nggak formal gitu ya, tapi kita biasanya kita bikin timeline-nya lah, karena seharusnya setelah melakukan itu nanti kita tanya progresnya seperti apa. Jadi harus ada timeline-nya sebenarnya. artinya itu private ya? Sebenarnya nggak juga sih. Artinya maksudnya kita nggak akan bisa tahu orang lain yang lagi di coaching gitu maksudnya. Gitu nggak? Biasanya memang sih nanti di dalamnya kan ada faktor individu yang mungkin tidak harus kita sampaikan atau kita sampaikan ke orang gitu ya. Ya. Jadi kita juga harus menjaga gitu ya, menjaga privacy lah seperti itu. Setuju, supaya si anak itu supaya si Iya. teman kita itu bisa lebih Betul. apa namanya, lebih nyaman lah istilahnya Iya. ya. Kan kalau di sekolah anak saya nih, kalau boleh sharing kan pas lagi ujian ada istilahnya remedial diulang, tapi yang diulang itu diumumin di kelas. Ya, A B C D kalian diulang ya. Wah, sebelum mau belajar lagi dia udah drop duluan gitu kan. Sebelum mau memperbaiki dia malah kena panas dingin lagi gitu kan, jadi malah dapat obat lagi. Setelah ada improvement Mas Sony, dipantau lagi dong tetap, Iya, masih telat nggak gitu kan, betul. masih bocor nggak bannya. Betul. Itu untuk yang maaf ya agak-agak kurang gitu. Buat yang lebih dipantaunya gimana? Kalau yang lebih biasanya kita tanya apa sih penyebabnya gitu, dia bisa apa yang sudah dilakukan saat ini gitu ya. Kita gali lagi apa yang bisa ditingkatkan dari yang sebelumnya gitu. Ntar kalau jawabnya udah dari sononya, saya kan Superman dari lahir gitu gimana? Ya enggak lah. Tiba-tiba ya maksudnya yang dipantaunya gini, wah tiba-tiba lu kagak bisa ngangkat batu, ada apa? Nah, kayak gitu kan berarti ada penurunan prestasi misalnya. Ya. Oh iya karena ban saya bocor, ke situ lagi jadi. Yang namanya proses kreatif berarti ide itu pasti nggak akan hilang gitu ya. Pasti akan tumbuh lagi ide-ide yang lain gitu ya. Asik. Gitu. Catat. Jadi bahasanya sih keep up the good work lah gitu ya. Iya. Terus sama improvement. Betul. Kayak tagline apa itu ya? Coba tolong dicari Didi. Oke. Terus Mas Sony terakhir, itu dilaporkan nggak sih ke manajemen si anak ini lagi di coaching? Kalau dilaporkan sih proses itu tetap terdokumentasi sih ya. Alright. Terus ada dokumentasi gitu. Jadi kita bisa ngatur timelinenya, progresnya seperti apa gitu ya. Artinya sedikit banyak itu akan berpengaruh terhadap perkembangan si karyawan ini dalam proses manajerialnya juga gitu ya. Betul. Makanya baik-baik kerja ya, dijaga sportivitas, dijaga lagi komitmennya, dijaga lagi semangatnya. Kalau misalnya semangatnya lagi down, coba tolong minta teman-teman. Kuncinya adalah tetaplah bergaul sama tukang parfum supaya kita tetap wangi. Jangan malu berteman sama tukang minyak tanah karena minyak tanah itu berguna buat kita. Ya resikonya bau, ya sudah kita temenan lagi sama tukang minyak wangi. Mas Sony thank you Sip. untuk idenya. Kita review dulu Mas Harbau itu tracking Tracking. hasil survei supaya hasil survei itu ditindaklanjuti dan ujung-ujungnya menjadi improvement buat perusahaan kita. Ya. Kalau Mas Sony tadi adalah bahasa pendeknya apa sih Mas? Coaching aja atau pendalaman coaching atau improvement Program coaching. program coaching. Iya. Ini udah approve nggak sih Mas? Bakal jalan nggak sih? Insya Allah jalan karena sebenarnya sudah kita lakukan sebenarnya secara. Oh, Oke, artinya sehari-hari. improvement lah ya gitu Iya, ya coaching ini. Baik buat teman-teman yang merasa kalau misalnya dia sendiri aware gitu ya. Ini kan yang tadi kita obrolin memonitor nih, teman-teman HCM memonitor. Tapi kalau yang bersangkutan itu lapor dalam tanda kutip, Mas Sony, aku mau di coaching dong. Kayak gitu bisa nggak? Bisa aja. Asalkan lulus untuk bisa jadi coaching.
Lu udah oke, kagak perlu di coaching gitu kan, nanti hasilnya seperti itu. Ya. Atau Siapa aja bisa sih. Kondisinya gimana seperti apa bisa. saya mau minta di coaching supaya bisa saya dengan mengedipkan mata SPK langsung di tangan. Bisa nggak tuh? Mantap. Bisa aja. Bisa aja. Haha, catat. Gimana caranya tuh ya? Oke. Apa tadi? 1, 2 sudah, dan mudah-mudahan ya sekali lagi, karena kan ide-ide ini tadi disampaikan tidak terbatas ya. Kalau sudah ada ide satu dilaksanakan, keluar lagi ide yang lainnya untuk improvement. Kayak benerin rumah gitu kan, asalnya plafonnya doang, ternyata ke gentengnya, ke segala macam, akhirnya bongkar biar semuanya lebih bagus. Terima kasih Mas Sony, Mas Harbau. Dan nanti kita akan coba ke tamu spesial yang ketiga untuk pemenang kode. Tapi kita break dulu karena ini udah agak kering, kita izin minum dulu ya. Baik lagi nanti podcast kita boleh tahu. Ya boleh lah. Oke teman-teman, pada prinsipnya kita selalu memberikan informasi supaya teman-teman bisa lebih tahu lagi apa yang kita coba cari tahu. Dalam episode kode sudah ada Mas Harbau sama Mas Sony, tadi sudah berbagi idenya yang dikompetisikan, coba ngide, dan 2 orang ini sudah menjadi juara untuk mendapatkan peringkat pemenang gitu ya. Saya mau ajak ke Mas Sony sama Mas Harbau. Sebetulnya kan tadi agak-agak nyambung gitu ya, masalah tracing, terus masalah coaching, kan itu semua harus ada apa istilahnya ya, salah satu bentuk monitoring yang bisa menjadi patokan kerjaan kita udah sampai mana sih gitu kan, apa yang kurang, apa yang belum, atau apa yang sudah kita selesaikan, atau muncul item baru yang kudu diberesin. Kira-kira nanti dalam idenya Mas Harbau atau Mas Sony itu akan ada platform atau dashboard tertentu nggak, diperlukan nggak? Perlu nggak sih? Terkait dengan dashboard, dari yang ide yang udah gue sampein sih, untuk sementara sih belum dulu. Belum. Jadi belum dulu, kita pengen tahu dulu nih, gitu, ibaratnya yang bertahap lah ibaratnya ya. Yang tahap pertama ini kan kita lakukan tracking dulu, bentuk poin kecil sehingga PIC-nya, nah nanti kalau misalkan udah kental dan memang datanya juga udah banyak gitu ya, nggak menutup kemungkinan untuk dibuat dashboard. Jadi untuk memonitoring yang kemarin improvement itu apa aja, terus perbaikannya sudah sampai di mana. Itu dicatatnya di mana? Itu dicatatnya sih di marketing nanti kan. Maksudnya platformnya seperti apa? Cukup di Excel kah? Ya, untuk sementara sih cukup di Excel. Di Excel. Artinya tapi tetap ada recording ya, Ya. ada dokumentasi kalau kita sudah melakukan tahap yang ini gitu kan. Ya. Oke. Kalau Mas Sony, coachingnya nanti ada diperlukan yang bisa diakses semua orang kah, termasuk sama si coachingnya tadi? Agak sedikit ini ya, karena privacy gitu ya. Mungkin dia pernah diproses, dia timelinenya bisa gitu ya, tapi dalam bahan yang akan di coachnya itu mungkin sedikit privacy nggak bisa di. Kalau gitu saya mundur dikit untuk memastikan siapa orang-orang yang perlu di-coachi, siapa orang-orang yang mau di-coachi atas kesadaran sendiri. Mas Sony tetap ada catatannya kan? Ada, harus ada ya. Yang ingin saya sampaikan adalah kadang-kadang ide kita begitu brilian gitu kan, pencapaian kita begitu oke gitu kan, kemudian faktor lupa kita juga sangat luar biasa gitu. Selama kita tidak punya catatan, monitoring, dashboard, checklist atau apapun itulah ya, pada saat kita tidak punya dokumentasi itu, gue punya pendapat gitu. Selama kita nggak punya dokumentasi, monitoring atau dashboard itu, rasa-rasanya kita akan kehilangan jejak atas hasil pekerjaan kita, betul nggak? Ya, betul. Oke, gue mau sharing dikit nih. Gue kan di sales. Ya, semua orang tahu saya di sales. Pada saat timeline tertentu, lu ditargetin sekian gitu kan. Bicara target nggak cuma angka lah, Mas Harbau, target survei sekian orang gitu kan. Mas Sony target coachingnya harus selesai sekian orang. Itu kan harus ada patokan. Timelinenya sekian gitu kan, selama 6 bulan, misalnya 6 bulan harus terdeliver sekian persen dari jumlah target yang ada. Nah, kalau gue kan udah jelas nih angka di sales gitu kan. Kadang-kadang sales yang bersangkutan itu bukan selalu ada minim atau minus dalam dokumentasi. Jadi yang tadi gue sempat ajukan di awal adalah bagaimana caranya
dokumentasi angka itu selain di sales sendiri, tapi ada satu dashboard yang memungkinkan angka itu bisa diakses secara real time sama semua orang. Beda mungkin sama Mas Sony kan privacy. Terus kalau misalnya hasil survei ada beberapa juga yang harus privacy. Tapi tetap berupa dokumentasi, rupanya itu memang tetap harus dilakukan. Nah, dasar kenapa kita takut lupa, dasar sebagai monitoring kenapa kita harus tahu pencapaian kita. Sisanya berapa lagi, waktunya cukup atau enggak, harus ada kan kita kan Ya. gambaran seperti itu. Dan itulah pemirsa ide yang sempat saya sampaikan di kode yang ketiga. Iya tadi kayaknya Jadi ternyata Kang Agui sendiri nih, Ya orang mohon ketiga maaf ya supaya tidak bosan gitu kan. Ngomong-ngomong Yang tadi kan platform makanya gitu kalau ya. ide kan nggak ada batasnya. Jadi saya punya ide kalau nggak dikeluarin saya sakit kepala gitu. Oke. ya memang harus Mantap. dipancing Jadi Baru ide kalau- kreatifnya keluar ya. Kalau yang ketiga nanti boleh ngikut nggak? Boleh nggak? Boleh aja kan? Gope lumayan Nggak bro. Oh, udah nggak boleh. Kena penalti gue nanti. Oh ada persyaratannya. Kayaknya Enggak sih, gue belum nyadar diri itu mah. Syarat ketentuan belum ada kayaknya. Kalau dulu kan gue sama Olin sama Iva gitu kan, mereka punya idenya masing-masing. Dan ini sekaligus nih Ya, buat teman-teman yang buat lain. teman-teman. lah Nah, Mas Sony ajak dong. Nanti kan ada kode edisi sekian gitu ya. Mas Sony share ke teman-teman. Iya, ayolah teman-teman. Saya yakin ya teman-teman pasti punya ide gitu ya. Jadi harus keluarkanlah ide gitu ya. Apapun kadang-kadang kita sebenarnya tahu kemauan kita apa, cuman malu untuk mengeluarkan ide itu. Jadi programnya 3 bulan sekali. Ayolah kita jalankan, kita ikut gitu. Siapapun lah gitu ya. Tuh, sudah ada ajakan dari Iya. bukti apa namanya? Saksi, bukan saksi, ini mah testimoni ya, testimoni tuh. Karena kan setelah mengeluarkan ide kita bisa lebih plong gitu kan. Betul. Kuncinya adalah perbaikan buat negara kita tercinta. Mas Harbau, ajakin dong teman-teman yang lain. Ya buat teman-teman sih yang punya unek-unek ataupun apapun itu ya. Ah, bisa jadi unek-unek itu ide loh. Bisa Betul. banget. Jadi dari unek-unek Tinggal dikemas dulu, tinggal dikemas dan nggak perlu takut dan nggak perlu malu meskipun disampaikan sesederhana mungkin gitu ya. Yang penting kita udah bisa menyampaikan ide buat perbaikan MD Media. So, ditunggu ide-ide kalian semua. Ya ditunggu tuh, jangan lupa. Kalau mungkin nanti boleh ana usulin nih, kita kan yang termasuk orang-orang yang akhirnya memberanikan diri untuk buka kamera dan merekam. Mungkin Mbak Sari monitor ya. Mungkin teman-teman tuh idenya segudang, tapi mereka nggak mau buat begini, apalagi diposting gitu kan. Terus dilihat banyak orang. Bisa nggak sih misalnya dibikin step awal dulu, mau tertulis kayak mau seperti apa, atau misalnya recording tapi langsung kirim dulu ke panitia. Terus kalau udah banyak dikasih tahu dulu ini kalau ini nggak akan langsung diposting loh gitu. Oh misalnya banyak kan bisa jadi finalis, sortir, oke, kamu menang. Nanti kita upload ya. Kayak kemarin kompetisi apa namanya? Best employee kan, nggak langsung jreng gitu, ada tahapannya kayak gitu. Ya oke ya Mbak Sari ya. Saya yakin itu akan lebih membuka. Karena kalau privacy dijaga terlebih dahulu, orang tuh mau. Setuju sih, Kang Agus. Dan nanti pasti yang udah menang pun bisa jadi loh challenge-nya nggak mau diposting. Nanti pakai joki aja. Ya seperti itu. Dicatat ya teman-teman, yang pasti kode edisi berikutnya kan ada ya, masih ada ya? Ada. Akan Hadiahnya selalu ada lah. Harus lah. harus karena kita harus membuka ide dan masih ada juga 500.000 per orang. Ya. Lebih kayaknya. Hah? Oh nanti lebih. Gue ikutan lagi. Harus ada improve ya. Iya bener kan. Semua kan harus ada improvement, harus lebih baik gitu Karena dari ide segi. itu mahal. Betul, ide itu mahal kitanya. Catat Mbak Sari ngitung tuh langsung. Oke, teman-teman ada yang mau disampaikan lagi? Cukup sih. Cukup ya. Cukup. Terima kasih sekali lagi Mas Harbau, Mas Sony. Dari awal adalah terima kasih udah mau menyampaikan idenya. Terima kasih atas idenya juga dan ternyata sudah diapresiasi. Terima kasih untuk ajakannya buat teman-teman yang lain juga supaya bisa menyampaikan idenya. Dari sekarang mulai dicatat ya, poin-poinnya apa aja, bikin videonya ringan-ringan, kasih sama Sari. Jangan-jangan nanti karena banyak ide yang udah dikirim duluan, Sari akan mempercepat. Per 2 bulan jadi atau per bulan. Mantap tuh. Banyak duitnya soalnya. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman di edisi Dapur Podcast Boleh Tahu, karena si ruang tamunya lagi direnovasi. Alhamdulillah masih tetap nyaman. Sekali lagi thank you para orang-orang hebat yang sudah bersama dengan kita kali ini. Mudah-mudahan
garis merah, benang merah apa yang disampaikan oleh teman-teman di sini, idenya bisa bermanfaat di mana aja. Amin, Tidak amin. hanya di MDM, tapi kan yang pasti improvement, tracking, gitu kan, coaching, dokumentasi itu sangat perlu dilakukan. Kita cuma remind aja sih sebetulnya ya, hal-hal yang biasa. Remind aja nanti dapat 500.000. Oke, terima kasih sekali lagi. Oke, Kita sama-sama. pamit, teman-teman. Ada edisi berikutnya setelah ini. Jadi pantau terus di IG sama YouTube kita. Ikan hiu makan tiwul. Cakep. Cakep. Bukan cakep, Oh, artinya apa? Kirain Nggak ada yang pantun. Nggak ada. 500.000. Ikan hiu makan tiwul. I love you full. Jumpa lagi di podcast kita, boleh tahu.